Akhirnya setelah melalui perjalanan malam yang tidak wajar, kami pun sampai di kota tujuan kami. Sebuah kota di perbatasan yang penuh dengan peninggalan bangunan bersejarah. Kota ini terlihat sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas di jam sampainya kami saat ini. Seharusnya wajar karena kami sampai setelah lewat tengah malam. Tapi entah mengapa, firasatku merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Ada wisma di timur kota tidak jauh dari bekas keraton. Tujuan kita ke sana, Mas Jagat. Jelas Abah. Mas Jagat mengerti dan mengarahkan kendaraannya menuju tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat dan Dirga pun terbangun. Jangan ke sana, ucapnya dengan panik. Neng, tenang Neng, Neng sudah aman di sini, ucap emak berusaha menenangkan. Perempuan itu berusaha mengenali situasinya dan menenangkan diri. Mas, lebih baik berhenti dulu biar Nengnya menenangkan diri dulu, pinta emak. Mas Jagat pun setuju. Tidak hanya perempuan itu, kami yang berada di bak belakang pun sudah beberapa kali menggigil kedinginan dengan dinginnya cuaca malam ini. Beruntung selama perjalanan tak terjadi hujan. Kami pun meregangkan tubuh di sebuah warung kopi pinggir jalan bersama beberapa truk dan bus malam yang singgah sebentar untuk sekedar mengisi kopi hitam di termosnya. Ada beberapa gorengan seadanya yang kami nikmati untuk menghangatkan tubuh sebelum melanjutkan perjalanan. Teh Siti bagaimana? Sudah sehat kan? Kemarin sempat demam loh, tanya Dirga pada perempuan yang bernama Siti itu. Sudah Dirga, sudah sehat. Makasih juga ya emak, balasnya yang sepertinya sempat sadar sesaat saat dirawat oleh emak. Dirga memang sempat berbicara bahwa perempuan itu salah satu keluarga jauh darinya. Namun aku penasaran sejauh apa hubungan mereka. Teh Siti ini masih saudara sama Dirga dan Abah, tanyaku. Iya mas, saudara jauh. Saya sendiri baru setahun tinggal di desanya Abah. Baru-baru aja kami tahu kalau ternyata kami satu trah, balasnya. Aku pun memperkenalkan diriku dan menjelaskan maksud kedatangannya hingga tiba di tempat ini. Teh Siti bercerita bahwa dirinya mengejar sosok Kiluang dan mendapati bahwa kepala ayahnya telah tergantung di hutan gaib tempat Dirga dan Mas Jagat menyelamatkannya. Ia terpancing untuk menjadi korban selanjutnya. Namun sebelum itu terjadi, Mas Jagat menyelamatkannya. Sebelum bapak mati oleh Kiluang, bapak sempat melarangku untuk pergi ke tempat ini. Ia menyuruhku pergi sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri, jelasnya. Tunggu, dengan keadaan yang diceritakan Siti, apa artinya kita datang ke tempat yang berbahaya? Memangnya apa yang terjadi di tempat ini teh? Tanya Dirga. Teh Siti terdiam sejenak seolah mengingat apa yang diucapkan oleh ayahnya. Perang. Tempat yang akan kita datangi adalah medan perang. Bapak menyuruhku untuk menjauh, jelas Teh Siti. Mungkin ayah Teh Siti mirip seperti Abah yang mendapat penglihatan dan petunjuk. Tapi bila memang akan terjadi perang di sana, berarti mereka benar-benar butuh bantuan. Kalau memang ada perang, kok gak kedengeran sampai sini ya? Tanya Dirga dengan polosnya. Mungkin belum terjadi, tidak terjadi, atau malah sudah selesai, balas Abah. Ucapan Abah itu seketika membuat kami gelisah. Tanpa banyak kata, kami pun kembali ke mobil dan bergegas menuju sebuah wisma tempat di mana peninggalan Trah Dharma Wijaya masih tersisa. Kami pun sampai di sebuah bangunan yang dikelilingi tembok putih yang cukup tinggi. Beberapa bagian sisi tembok menggunakan pagar hingga terlihat ada satu bangunan besar di tengah bersama beberapa bangunan pendampingnya. Bangunan ini cukup megah, layaknya bangunan mirip juragan zaman dulu dengan ornamen dekorasi kayu yang sangat antik. Tapi bangunan ini begitu sepi. Kami berhenti di hadapan pintu kayu besar yang menjadi gerbang masuk wisma ini. Dikunci? Tanyaku. Iya mas, balas Dirga yang masih mencoba mengutak-atik gembok besar yang menahan pintu itu dari dalam. Ada lubang di dekat bagian kunci agar orang bisa membuka gembok dengan posisinya yang di dalam pintu itu. Aku ingin mencoba memeriksanya, namun Abah mendahuliku sembari merogoh tas kainnya. Coba ini, ucap Abah. Ada sebuah kunci perunggu berukuran besar dikeluarkan Abah dari tasnya. Aku melihat kunci itu sudah berkarat dan memiliki warna yang sama dengan gembok yang mengunci pintu kayu itu. Dan gembok itu terbuka dengan mudah. Bisa bah, ucap Dirga. Kami pun berhasil masuk dan kembali menutup pintu besar itu. Itu kunci dari mana bah? Tanya Mas Jagat.
Kunci itu teh ditinggalkan oleh orang tua Abah. Saat melihat gembok besar itu, Abah langsung kepikiran kunci ini. Balasnya. Mendengar cerita Abah, aku pun merasa seolah leluhur Abah juga sudah mengetahui kejadian ini akan terjadi. Tapi apakah mereka juga sudah mempersiapkan bagaimana cara menghentikan semua ini? Kami pun berjalan ke dalam bangunan melewati pohon-pohon besar yang tumbuh terawat di sana. Aku yakin sebelumnya bangunan ini tidak sesepi ini. Pasti sedang terjadi sesuatu. Semakin kami mendekat, terdengar suara aneh dari dalam, seperti suara orang menggumam atau membaca mantra. Cahaya api mulai terlihat dari taman yang dikelilingi oleh bangunan. Samar-samar mulai terlihat beberapa orang di sana. Dan benar saja, puluhan orang tengah mengenakan baju kebaya sedang duduk bersila membentuk sebuah formasi sembari bersemedi. "Pak Le, itu Pak Le!" Aku berteriak bersiap menghampiri Pak Le yang juga melakukan hal yang sama, tapi Abah menahanku. "Sebentar, tahan dulu," ucap Abah sembari menunjuk kepala seseorang yang sudah terbaring dengan kaki yang masih bersila. Dari mulutnya keluar darah hitam yang tak berhenti mengalir. Terdengar lagi suara seseorang yang tengah mencoba menahan sesuatu hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Mereka sedang bertarung," ucap Abah. Seketika kami semua menatap Abah meminta penjelasannya. "Ilmu Rogo Sukmo. Mereka semua sedang melepaskan sukmanya dan bertarung. Kalian tunggu sebentar," ucap Abah. Abah pun mengambil posisi duduk bersila di dekat mereka dan membacakan sebuah mantra. Tak berapa lama aku melihat sukma Abah melesat meninggalkan tubuhnya. "Dirga, Abah juga bisa ilmu raga sukma seperti Pak Le?" tanyaku. "Dirga nggak tahu mas, ini pertama kalinya Dirga melihat Abah seperti ini," balasnya. Memang sangat gila. Ilmu raga sukma merupakan ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan bila seseorang sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu. Banyak resiko yang akan terjadi di alam roh apabila seseorang belum menguasai tingkatan sebelumnya. "Terus kita gimana? Cuman menunggu?" tanya Dirga. Aku dan Mas Jagat memperhatikan kondisi sekitar dengan seksama. "Cari mereka yang terluka dan masih hidup. Kita bacakan doa dan ayat suci untuk memperkuat sukma mereka di alam sana," perintahku. "Mak, Siti, jangan jauh-jauh dari kita ya," ucap Mas Jagat. "Iya, Mak takut," ucap emak yang masih terus berusaha menenangkan Siti. Memang sangat gila. Tepat sesaat memasuki formasi ini, aku merasakan aliran kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan itu beradu berlomba untuk mencapai tubuh ini dan sebaliknya. Tapi di sini aku mendapatkan petunjuk. Tidak semua orang ini mampu menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Keberadaan Pak Le di tengah formasi ini seolah mengimbangi kekuatannya untuk digunakan oleh mereka. "Rupanya Pak Le sudah memulai pertarungan ini lebih dulu," ucap Mas Jagat. Aku pun tak mau ketinggalan. Yang bisa kami lakukan saat ini adalah mengulangi resiko kematian mereka yang terluka sembari menunggu kabar dari Abah. Sekali lagi terdengar suara seseorang yang tengah memuntahkan darah. "Dirga, bantu bapak yang di sana," perintahku pada Dirga. Dirga pun segera menuju tempat orang itu dan membantunya untuk duduk. Ia menenangkan tubuh orang yang hampir kehilangan kesadarannya itu sembari membacakan amalan yang mampu memulihkan kondisi sukmanya. Tidak tinggal diam, Emak dan Siti menghampiri orang yang terluka dan membantu membersihkan luka yang terjadi di pertarungan yang tak kasat mata ini. Baru kali ini aku merasa bingung. Aku tidak menguasai ilmu Rogo Sukmo seperti Pak Le dan Danan. Aku takut kali ini tak dapat berbuat banyak. Angin malam terus berhembus semakin kencang. Tetesan keringat mulai menetes deras dari pelipis semua orang yang berada di tempat ini. "Panjul!" Tiba-tiba Pak Le tersadar. "Dirga!" Abah juga tersadar dari ilmunya, tapi mereka terlihat panik. Kami pun segera berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. "Roh sinden membawa kutukan. Roh pendekar membawa pasukan yang sangat mengerikan, dan roh makhluk berwujud kakek tua kepala kambing menyediakan tumbal bagi mereka. Semua begitu mengerikan," jelas Abah. "Apa Kiluang ada di sana?" tanyaku. Abah kemudian mengangguk, namun ia seperti masih bingung. Pak Le juga tidak pernah menyangka akan semengerikan ini. Tanpa adanya tanda-tanda dan peringatan, tiba-tiba nyawa mereka ditarik dengan paksa dari tubuhnya, jelas Pak Le. Firasat yang ditunjukkan oleh Kris Sukma Geni membawa Pak Le datang ke tempat ini. Saat itu tengah terjadi hal yang sangat mengerikan di tempat ini.
Ada seorang sesepuh bernama Raden Topo Darmawijaya yang menjaga pusaka di Wisma ini yang sudah memperingatkan bencana ini. Seluruh keturunan Darmawijaya yang masih dapat dihubungi pun berkumpul untuk mencari cara menghadapi apa yang akan dilakukan oleh Ki Luwang. Seharusnya mereka bisa bertahan dengan keberadaan orang-orang yang menguasai ilmu kanuragan, tapi sayangnya tidak semudah itu. 2 hari yang lalu tiba-tiba istri Raden Topo meninggal dengan mendadak tanpa ada bekas luka. Nyawanya menghilang begitu saja dan tubuhnya membusuk dengan sangat cepat. Setelahnya terjadi hal yang sama terhadap beberapa anggota terah yang lain. Namun beruntung Raden Topo segera memberikan petunjuk anggota terah yang lain cara untuk menolongnya sebelum bernasib sama seperti istrinya. Namun sayangnya walau begitu mereka yang kena serangan menjadi gila dan berkelakuan aneh. Sukma mereka disandra oleh Ki Luwang. Saat Raden Topo mencoba untuk menolongnya, sudah ada sepasukan makhluk yang dibawa oleh ketiga patung terkutuk itu untuk menghabisi kami. Jelas Pak Le. Terus kami harus gimana Pak Le? Apa aku harus membawa tubuh Cahyo dan Dirga ke alam itu? Tanya Mas Jagat. Jangan, patung-patung itu masih ada di alam ini. Mereka akan kemari. Tahan Abah. Pak Le mengangguk setuju dengan Abah. Kami akan menghadapi Ki Luwang di alam sana. Dan kalian bersiap untuk menghadapi mereka. Jelas Pak Le. Biar ku bantu Pak Le, ucap Jagat. Tidak, kalian bantu Cahyo dan jaga Dirga. Ingat, keris dasa sukma tidak bisa digunakan di hadapan patung Ki Luwang, ucap Abah. Ada gudang pusaka di belakang. Keluarkan dan gunakan semua kemampuanmu untuk melawan mereka. Tidak mungkin mereka tidak terkalahkan, ucap Pak Le. Abah pun memerintahkan Emak dan Siti untuk mencari dan membawakan semua pusaka yang ada di gudang pusaka. Aku teringat ilmu penghancur pusaka jagat yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mungkin bila itu digunakan kami bisa menghancurkan patung itu agar wujud rohnya yang bertarung dengan Pak Le dan Abah bisa sirna. Kemudian terlihat beberapa orang yang melengkapi formasi itu pun kewalahan dan hampir kehilangan kesadaran. Pak Le dan Abah pun semakin khawatir. Kami titipkan tubuh kami ya, ucap Pak Le. Aku dan Jagat mengangguk dan kami sama-sama bersiap menghadapi firasat yang mengerikan mendekat ke arah kami. Sebelum kembali, Pak Le membacakan sebuah doa dan mengatur gerakan tangannya. Perlahan muncul api yang membara di tangannya. Ia mengusapkan itu pada beberapa orang yang terluka dan meninggalkannya melayang di tengah-tengah kami begitu saja. Gunakan seperlunya, ucap Pak Le. Geni Baraloka. Itu adalah ilmu terkuat milik Pak Le. Tanpa kekuatan penyembuh keris sukma geni, Pak Le sudah pasti benar-benar menguras tenaganya. Dalam beberapa hela nafas, Pak Le dan Abah pun duduk berhadapan mulai kehilangan kesadarannya dengan sukmanya yang melesat entah kemana. Tembok yang mengelilingi wisma ini tingginya lebih dari 2 kali tubuh manusia. Coba bayangkan apa yang kami lihat. Ada sosok bayangan makhluk besar berkepala kambing yang menatap kami dari atas tembok gerbang. Tak cukup sampai di situ. Seketika aku menjadi gelisah ketika suara tembang aneh mulai terdengar dan mengganggu ketenanganku. Ndoro Kasmolo. Itu adalah sebutan untuk patung berhala berwujud kakek berkepala kambing. Namun dengan tumbal yang ia dapatkan, ia bisa mendapatkan wujud roh sebesar itu. Raden Rogo Biryono. Patung pendekar mengerikan tanpa mata dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Itu adalah patung yang sama sekali tak dapat kuhancurkan bahkan dengan kekuatan Wanasura. Dewi Lawung Mayit. Sebutan untuk patung sinden menawan yang menampung ratusan susuk untuk menghasut calon tumbalnya. Ini ketiga patung arwah yang tak dapat dikalahkan oleh aku, Danan dan Pak Le pun muncul di hadapan aku, Dirga dan Mas Jagat. 3 lawan 3. Tapi dari hasil pertarungan sebelumnya, bahkan dengan bantuan dari yang lain kami sangat sulit untuk mengimbanginya. Saat ini kami hanya bisa berpegang pada takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta. Aku yakin pasti ada jalan untuk menghadapi tragedi ini. Mas, tiba-tiba Dirga maju mendahului kami. Ndoro Kasmolo, dukun berhala dengan wujud raksasa itu biar aku yang menghadapi, ucap Dirga. Bukan keris dasa sukma yang digenggam oleh Dirga, melainkan sebuah tasbih dan keyakinan yang kuat untuk mengalahkan sosok besar yang bahkan membuat Danan kewalahan. Dirga, jangan nekat, kita pikirin strategi dulu. Balasku walau tak tahu rencana terbaik apa yang bisa kami lakukan. Kalau tidak bisa menghadapinya tanpa pusaka, berarti aku belum mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada penciptaku. Ucapnya dengan mata yang tajam. Jagat memperhatikan Dirga sebentar dan menyusulnya.
Dewi Lawung mayit, sinden itu biar aku yang melawan, ucap Jagat tiba-tiba. Mas, jangan ikutan nekat, ini bahaya, tahanku pada mereka berdua. Tenang Cahyo, jangan sekhawatir itu. Ingat, sebelum bertemu dengan kalian, aku dan Dirga sudah melakukan perjalanan berdua dan selalu mampu menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah yang kami temui. Jelas Jagat. Iya mas, aku harus bisa mengalahkan keraguanku, tambah Dirga. Aku juga harus bisa mengalahkan nafsuku agar tidak terpengaruh seperti tadi lagi, ucap Mas Jagat. Sepertinya aku tidak bisa menahan mereka. Semoga saja mereka menemukan cara untuk mengalahkan Ndoro Kasmolo dan Dewi Lawung itu. Wanasura, panggilku pada sahabat tak kasat mataku dan mulai membakar emosinya. Kita berhadapan lagi dengan pendekar jelek itu. Kali ini kita harus menang, ucapku pada Wanasura. Kemudian suara geraman nafas Wanasura mulai menyesuaikan dengan jantungku. Bersama dengan itu muncul cahaya dari beberapa tempat yang menyorot ke langit tepat di atas kami. Seketika aku mengingat tentang prasasti bertuah yang pernah kumanfaatkan. Ini adalah perang penentuan. Semua akan berakhir di sini, jelasku. Suara gerbang yang ambruk terdengar dari keberadaan sosok ketiga makhluk mengerikan yang menerobos masuk ke dalam wilayah Wisma. Aku sudah mengira keberadaan mereka diikuti sosok demit-demit alas dan berbagai sosok arwah gentayangan yang menyerbu ke dalam. Aku sudah muak dengan semua itu dan membiarkan Wanasura menandai wilayahnya. Kali ini Wanasura sudah dibakar dengan amarah. Suara raungannya berkali-kali lebih kuat membuat tak ada roh pengganggu yang berani mendekat ke wilayah kami. Saat ini kami hanya fokus pada lawan kami masing-masing. Baru bersiap menyerang, tiba-tiba suara tembang Dewi Lawung timbul dan hilang dengan aneh. Aku memperhatikan Mas Jagat sedang bertarung di dalam kabut putih yang menghubungkannya dengan alam lain. Dirga pun tak henti-hentinya melantunkan doa dan mendekat ke sosok bayangan besar raksasa Ndoro Kasmolo. Makhluk besar itu tidak menyerang. Ia malah mengirimkan makhluk-makhluk pengikutnya dengan wujud manusia kepala hewan. Roh siluman, tidak berani melawan sendiri. Sudah kuduga kau lemah, ucap Dirga. Katakan itu kalau kau sudah menjadi mayat, balas Ndoro Kasmolo. Aku belum pernah melihat Dirga bertarung seperti ini. Ia hanya menghindar sembari tak putus membaca doa. Tangannya berusaha membalas siluman-siluman jelmaan manusia itu dan menangkap kepalanya. Perlahan tapi pasti ia meruqyah roh yang terkena tipu daya Ndoro Kasmolo untuk kembali menjadi roh manusia. Dirga, ucapanmu benar, dia lemah. Aku dan Pak Le gagal menghancurkan patung sinden dan pendekar, tapi Danan sempat memecahkan patung itu hingga terbelah namun menyatu kembali. Ucapku melewatinya dan kemudian menghadapi Raden Rogo Biryono. Terdengar dentuman suara pukulanku yang diperkuat pukulan Wanasura. Namun seranganku sama sekali tak menggores sosok makhluk yang wujudnya persis seperti patung yang kulihat kemarin-kemarin. Secara tak kasat mata ketiga patung itu tak bergerak dan hanya diam di satu tempat. Namun tubuh roh yang mereka miliki menyerang kami dengan kemampuannya masing-masing. Hampir saja aku lengah. Tangan Raden Rogo yang panjang hampir saja menangkap kepalaku, namun aku berhasil menjauh dan kembali menyerang. Ada sesuatu yang ingin ku coba lakukan. Dari balik sarung aku mengeluarkan sebuah pusaka batu berbentuk pisau. Ini adalah pusaka tanpa nama milik Mas Linus yang belum sempat aku kembalikan. Kemudian aku mengambil ancang-ancang dan melemparkan pusaka itu sekuat tenaga ke arah Raden Rogo Biryono. Ia menghindar hingga pusaka itu melesat dan menabrak tubuh aslinya. Tunggu, ia menghindar, tapi serangan itu mendarat di tubuh patung Raden Rogo dan dari arah suara itu aku memastikan ada retakan di sana. Bocah brengsek, ucap Raden Rogo Biryono. Seketika aku tersenyum. Ternyata batu pusaka pisau ini lebih kuat dari batu yang digunakan untuk patung Raden Rogo Biryono. Berhasil, ternyata batu pusaka itu lebih hebat darimu, ledekku pada Raden Rogo. Raden Rogo terlihat kesal. Ia mencoba menyerangku namun aku bergerak dengan lincah dan mengambil kembali pusaka itu. Tentu saja, umurku sudah ribuan tahun sebelum menjadi pusaka. Jangan bandingkan aku dengan batu remeh sepertinya. Tiba-tiba aku berbicara sendiri seperti saat kembali menggenggam pusaka itu. Mas Cahyo kerasukan? Tanya Dirga yang khawatir saat melihat keanehan pada suaraku. Enggak, tapi... Aku pun bingung menjawabnya. Ini aku, pusaka batu yang kau genggam. Tenagaku sudah mulai pulih. Akan kubantu kalian mengalahkan makhluk ini.
Ucap sosok pusaka pisau batu itu melalui tubuhku. Aku merasakan keselarasan antara tanganku dengan pusaka ini. Saat Raden Rogo tiba-tiba berada di dekatku, aku melemparkan pisau batu ini ke tubuhnya dan membuatnya terpental. Berbeda dengan sebelumnya, pisau batu itu pun terpental kembali ke arahku. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, aku pun kembali melemparkan pisau batu ke Raden Rogo, dan pisau batu ini kembali ke tanganku. Hebat, mirip seperti keris dirga yang bisa kembali sendiri, ucapku saat itu. Sebenarnya tidak seperti keris dirga. Batu ini kembali dengan terpental seolah seranganku sengaja menentukan sudut yang tepat untuk melompat kembali. Titik bagian tubuh Raden Rogo yang terserang pun mulai menghitam dan terluka. Namun sayangnya itu tidak cukup. Saat mengetahui seranganku mampu melukainya, Raden Rogo menghadapiku dengan lebih berhati-hati. Tangannya yang panjang dan besar bisa tiba-tiba berada di dekatku dan membuat aku terpental, walau aku sudah menangkisnya. Tapi setiap itu terjadi, aku kembali menyerang dengan pusaka batu itu. Sahabat Panglima Kera, percepat pertarungan ini. Teman-teman kalian sudah kewalahan. Ucap pusaka pisau batu itu lagi melalui tubuhku. Aku kemudian memperhatikan Pak Le, Abah, dan mereka yang sedang bertarung di alam lain. Mereka terlihat gelisah dan menahan luka yang mereka rasakan. Kemudian terdengar suara benda yang dijatuhkan di depan pelataran bersama kedatangan Teh Siti dan Emak. Puluhan pusaka terlihat terjatuh di satu peti yang mereka bawa berdua. Mas, apa benar ini? Teriak Teh Siti. Mas Jagat menoleh sebentar dan berlari ke arahnya. Bisa, ini bisa digunakan, ucap Mas Jagat. Keris, belati, perhiasan kuningan, mata tombak hingga benda peninggalan kerajaan zaman dulu berada dalam satu peti itu. Siti, mau kemana kamu? Tanya emak yang melihat Siti hendak pergi lagi. Cermin, masih ada cermin di sana. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Siti dari balik cermin itu. Hati-hati, kamu itu bisa terpengaruh, ucap emak. Bukan emak, dia leluhur Siti. Mendengar jawaban Siti, emak ikut menemaninya lagi untuk memastikan sosok yang ingin berbicara dengan Siti itu. Jagat kemudian mengambil sebuah keris dan kembali ke medan pertempuran. Saat sudah siap, dekatkan patung-patung itu ke arahku, ucap Mas Jagat. Ia pun membacakan sebuah ajian yang membuat keris itu bisa menyala. Aku tahu itu adalah ajian Watu Geni yang ia salurkan ke keris di tangannya. Kekuatan keris dan ajian itu melebur menjadi satu membentuk kekuatan yang sangat mengerikan. Sudah Mas, jangan sakiti aku lagi. Sosok roh sinden cantik itu tiba-tiba berada di belakang Mas Jagat. Ia memeluknya dari belakang seolah berusaha mempengaruhinya. Mas Jagat pun terdiam, tatapannya kosong bersama kabut hitam yang perlahan mengelilingi tubuhnya. Mas Jagat, sadar! Teriakku, tapi sepertinya teriakanku tak mampu mencapai kesadarannya. Aku ingin menghampirinya, namun sebuah pukulan membuat aku terpental. Tangan roh sinden itu mulai menggerayangi tubuh Mas Jagat perlahan hingga mencapai ke kepalanya. Dari gerakan tangannya aku menduga ia akan mematahkan kepala Mas Jagat yang sedang dalam pertarungan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Mas Jagat menghilang bersama sosok itu. Sisa kabut yang menggantikan posisi mereka menandakan itu adalah ilmu Mas Jagat. Dan tidak berapa lama, Mas Jagat kembali dalam keadaan basah kuyup. Mas, kamu gak apa-apa? Tanya Dirga yang mulai kewalahan menghadapi makhluk besar yang kini langsung menghadapi Dirga. Enggak, gak apa-apa. Cuma aku ajak kencan ke danau di alam sana. Gitu aja dia udah kapok, balas Mas Jagat dengan santai. Kini ia segera berlari menuju patung sinden itu dan melemparkan kerisnya yang masih menyala ke patung itu. Serangan dari pusaka yang Jagat korbankan itu berhasil membuat patung sinden itu pecah. Ia segera mengambil pusaka yang lain dan kali ini mata anak panah. Ada 3 pusaka di tangannya dan ia bersiap melemparkannya lagi dengan jurusnya. Sudah Mas, sudah. Sosok sinden itu kembali muncul di hadapannya dengan wajah yang memelas. Berisik. Aku sudah melihat apa yang kau lakukan pada tumbalmu, ucap Mas Jagat. Ia pun kemudian melemparkan mata anak panah itu menembus wujud sinden itu dan kembali menghancurkan patung berwujud sinden itu. Tepat saat patung itu pecah, sosok sinden yang cantik itu berubah menjadi hitam dengan wajah yang sangat mengerikan dan terjatuh tak berdaya seolah akan menyatu dengan tanah. Iluwang akan memulihkanku kembali, ucap Dewi Lawung Mayit yang kini tidak berdaya. Jagat tidak peduli. Ia berlari ke arah Dirga dengan membawa pusaka lain di tangannya. Mas Jagat, ini.
Tiba-tiba Dirga menendang kepala patung berkepala kambing itu hingga terpental dan melayang ke arah Mas Jagat. Rupanya Dirga tak hanya menghindar dan memurnikan sosok siluman. Ia juga mengikis sedikit demi sedikit patung Doro Kasmolo dan bersiap menunggu kedatangan Mas Jagat. Sekali lagi mata anak panah yang diselimuti ajian Watu Geni melayang tepat ke arah patung kepala kambing itu dan kemudian menghancurkannya. Bocah brengsek, aku tidak seperti Sinen itu. Aku masih bisa membunuhmu walau tanpa tubuh patungku, ucap Doro Kasmolo. Angin yang besar membawa kabut hitam dari tubuh Kasmolo menerjang Dirga tanpa ampun. Aku yakin ia sulit bernafas dalam keadaan itu. Dalam pusaran angin itu, Doro Kasmolo menangkap siluman pengikutnya dan memakannya satu persatu. Budak yang tidak berguna lebih baik mati saja, ucapnya seketika. Dengan melakukan hal itu kami merasakan kekuatan Doro Kasmolo semakin mengerikan. Aku dan Jagat sepakat bahwa Dirga benar-benar dalam bahaya. Tapi setelah beberapa saat, pusaran angin itu terhenti dengan darah hitam yang bermuncratan dari tubuh besar Doro Kasmolo. Dirga bermeditasi dengan tenang di balik pusaran itu dengan menggenggam tasbihnya. Sementara ada wujud keris Dasa Sukma yang melayang-layang menembus tubuh Doro Kasmolo. Tidak mungkin, kekuatan pusaka Dharma Wijaya seharusnya tidak berdaya di hadapanku. Doro Kasmolo terdengar panik. Dirga kemudian membuka matanya kemudian tersenyum. Kemampuan itu ada di kepala batumu. Tubuh tumbal yang disatukan olehmu ada di kepala. Ketika itu hancur, aku bisa mengirimkan ketiga wujud keris Dasa Sukma untuk menyerangmu, ucap Dirga. Ternyata Dirga meninggalkan keris Dasa Sukma di tempat yang jauh dari pengaruh sihir ketiga patung itu. Ia membelahnya menjadi 4, meninggalkan wujud aslinya di sana agar tak terpengaruh oleh kekuatan patung itu. Dirga pun berdiri dan memalingkan badan meninggalkan Doro Kasmolo. Brengsek, kau meremehkanku, teriak Doro Kasmolo. Dengan kesalnya ia bersiap menyerang Dirga. Namun sekali lagi ketiga keris itu mencabik-cabik tubuh raksasa itu dan memotong-motong bagian tubuhnya. Tolong ya Mas Jagat, ucap Dirga. Mas Jagat pun mengangguk dan memilih sebuah pusaka perunggu berbentuk cakram. Ia berganti posisi dengan Dirga dan sekali lagi menggunakan ajian Watu Geni dengan perantara cakram perunggu itu. Tepat saat patung Doro Kasmolo pecah, sosok raksasa itu berubah menjadi kakek tua rentai yang bahkan tak dapat mengikat tubuhnya sendiri. Kini giliranku. Mas Jagat kembali untuk memilih sebuah pusaka lagi. Namun sepertinya itu tidak perlu. Dengan pusaka pisau batu ini aku berkali-kali mengarahkan seranganku ke patung Raden Rogo Biryono hingga patung tubuhnya terkikis. Kalian akan menanggung dosa Dharma Wijaya, ancam Raden Rogo Biryono yang sabetannya semakin menguat hingga menumbangkan beberapa pohon di tempat ini. Aku tidak akan terpancing oleh amarahnya. Jangan dilempar lagi. Pisau batu itu berkata lagi kepadaku, dan sepertinya aku mengerti maksudnya. Ajian penguat raga dan kekuatan Wanasura. Aku mempersiapkan semua yang aku miliki dan berlari secepat mungkin ke arah patung Raden Rogo Biryono lagi. Kita lihat siapa yang akan mati, ucap Raden Rogo yang mempersiapkan cakarnya untuk menghabisiku. Kali ini aku tidak gentar. Aku jelas merasakan patung Raden Rogo Biryono tidak sekuat sebelumnya saat kuhadapi di desa Gandurejo. Aku rasa ia belum pulih sepenuhnya dari kutukan prasasti bertuah itu. Aku kemudian menendang pergelangan tangan Raden Rogo yang panjang dan menghindari satu lengannya dengan mengikuti pergerakan niat dari serangannya. Itu adalah gerakan yang sering digunakan oleh Guntur saat bertarung. Sepertinya aku harus membiasakan cara bertarung seperti mereka untuk lebih bisa menyimpan tenaga. Dengan cara itu aku bisa menghindar Raden Rogo dengan mudah dan mencapai tubuh patungnya. Dengan sekali lompatan aku menancapkan pusaka pisau batu yang kugenggam ke ubun-ubun patung Raden Rogo. Kiruang, tolong pulihkan kami. Akan kami balaskan semua ini, teriak Raden Rogo Biryono.